Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Cecep. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal apa itu WordPress. WordPress adalah sistem manajemen konten atau bisa disebut CMS yang bisa digunakan untuk membuat dan mengelola website atau blog. Sistem WordPress berjalan menggunakan PHP dan database MySQL atau MariaDB. Beberapa fitur unggulan WordPress antara lain adalah perangkat tambahan dan tema yang mampu menambahkan berbagai fungsi pada platform ini. Saat ini, WordPress adalah CMS terpopuler yang menaungi lebih dari 42% website di dunia, dan angka ini diperkirakan masih terus meningkat. Dengan CMS, user bisa mengelola website dan mempublikasikan kontennya tanpa harus menguasai bahasa pemrograman terlebih dahulu atau tanpa coding. Pada umumnya, CMS digunakan untuk blogging. Namun, WordPress bisa dimodifikasi menjadi website e-commerce atau yang bisa kita sebut toko online, website portofolio, koran online, dan lain sebagainya. Salah satu keunggulan WordPress adalah software antarmukanya yang intuitif dan user-friendly. Jika sering menggunakan Microsoft Word, kamu pasti akan sangat familiar dengan halaman editor WordPress. Kamu bisa langsung menulis dan mempublikasikan postingan tanpa ribet berkat sistem antarmukanya yang simpel. Kalau kamu mengetikkan kata kunci WordPress di mesin pencari seperti Google, hasil pencarian akan menampilkan dua website yang serupa, yaitu wordpress.com dan wordpress.org. Tak jarang, dua website ini membingungkan pengguna pemula, apalagi masing-masing platform ini memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda. Ada perbedaan antara wordpress.com dengan wordpress.org. Yang pertama, wordpress.org adalah platform WordPress yang ditujukan bagi pengguna yang ingin membuat website dengan berlangganan hosting dan domain sendiri atau self-host. Sedangkan wordpress.com adalah perusahaan web hosting yang menggunakan sistem manajemen konten WordPress untuk semua blognya. Teman-teman bisa lihat, di sini ada beberapa contoh website yang menggunakan WordPress. Yang pertama, teman-teman bisa membuat company profile, membuat website berita, membuat toko online, membuat blog, membuat website amal, seperti lembaga zakat, atau kita bisa, dan lain sebagainya. Dan juga, teman-teman bisa membuat website portofolio sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada salah satu contoh penggunaan WordPress pada majalah digital The New Yorker. Jadi semua struktur dan tampilan yang dimiliki ini menggunakan WordPress. Contoh yang kedua adalah dari website Sony Music. Sony Music adalah perusahaan musik dan brand komersil yang sukses di pasaran, dan websitenya ini sendiri didevelop menggunakan WordPress. Dan tampilannya juga cukup menarik. Di sini salah satu contohnya menggunakan web banner dan ada slider untuk multiple banner. WordPress banyak digunakan oleh para pekerja seni termasuk Beyonce. Jadi melalui websitenya, penyanyi papan atas ini berinteraksi menggunakan WordPress. Jadi ini salah satu contoh penggunaan dari website portofolio. WordPress adalah platform yang ramah bagi pemula berkat kemudahannya. Di sisi lain, dengan banyaknya tool yang canggih dan fleksibilitasnya, WordPress juga cocok bagi user profesional dan web developer. Di sini ada beberapa kelebihan dari WordPress. Yang pertama, ada biaya yang rendah, karena WordPress tersedia beberapa plugin atau perangkat tambahan yang gratis dan juga tema yang gratis. Yang kedua, ada kemudahan setup dan update. WordPress juga memudahkan kita untuk setup di awal dan juga untuk update yang bisa terus-menerus. Yang ketiga, gampang dikelola. WordPress menyediakan admin panel yang sangat mudah dan juga user-friendly. Kemudian yang keempat, ada desain yang dapat disesuaikan. Berbagai macam template yang disediakan, baik itu yang gratis ataupun yang berbayar, ini dapat dikustomisasi
menurut selera kita masing-masing. Yang kelima, ada komunitas yang besar. WordPress yang seperti kita tahu ini suatu platform yang dibuat menggunakan bahasa PHP yang tentu ini komunitasnya yang cukup besar. Yang terakhir, yang paling penting itu open source, yaitu bersifat gratis. Di samping beberapa kelebihan yang dipunya oleh WordPress, ada beberapa kekurangan. Yang pertama, keamanan yang rendah. Karena WordPress ini cukup populer, maka banyak orang yang memanfaatkan celah ini untuk melakukan akses yang ilegal. Yang kedua, konten dari layanan pihak ketiga. WordPress memiliki banyak plugin atau fitur tambahan yang dibuat oleh pihak ketiga, dan ini memungkinkan website kita tidak kompatibel. Yang ketiga, waktu loading. Dengan banyaknya plugin yang terinstal pada website kita, ini memungkinkan website kita berjalan sedikit lebih lambat. Jadi, WordPress adalah platform yang bisa digunakan untuk membuat berbagai macam jenis website, khususnya website toko online yang akan kalian pelajari. Dengan WordPress, kalian dapat mengelola website kalian dengan mudah dan tanpa coding sama sekali. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, kita langsung buat toko online-mu.